Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya anggota dari kelompok 7 Heni Nurdewi dengan NIM 1705030007 yang akan memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 Chapter 7 yang berjudul Intercompany Inventory Transaction. Chapter 7 ini berkaitan dengan Chapter 6, di mana Chapter 6 yang membahas tentang intercorporate transfer non-current asset, di mana parent company dan subsidiary company seringkali terlibat dalam transaksi antar mereka sendiri. Contohnya seperti parent company menjual inventory ke subsidiary company, atau bisa juga disebut dengan downstream, dan sebaliknya yaitu subsidiary company menjual inventory ke parent company yang disebut juga dengan upstream. Selanjutnya yaitu intercompany inventory transaction atau transaksi persediaan. Inventory transaction adalah bentuk pertukaran intercompany yang paling sering terjadi. Eliminasi transfer inventory intercompany yang berelasi tidak berbeda dengan eliminasi jenis transaksi perusahaan yang lain. Di sini, semua revenue dan expense yang dicatat oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan consolidation statement, serta semua profit or loss yang dicatat atas transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer dijual ke non-afiliasi. Selanjutnya adalah overview. Ayat jurnal eliminasi kertas kerja atau work paper eliminating entities yang digunakan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi harus mengeliminasi seluruh pengaruh transaksi intercompany yang berelasi. Apabila transaksi tersebut merupakan transaksi inventory intercompany, diperlukan ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan revenue dan expense terkait dengan transfer intercompany yang dicatat oleh masing-masing perusahaan. Selanjutnya adalah transfer at cost atau transfer pada biaya perolehan. Kadang, merchandise dijual ke perusahaan yang berelasi sebesar carrying value atau biaya tercatat perusahaan penjual. Pada saat sale of inventory menghasilkan profit or loss, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan revenue dari sales intercompany dan cost of goods sold terkait yang dicatat penjual. Hal ini dilakukan untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Di sini, net income konsolidasi tidak terpengaruh oleh ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan karena baik pendapatan maupun cost of goods sold dikurangi oleh jumlah yang sama. Transfer at profit or loss atau transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai macam metode yang berbeda dalam menentukan harga transfer internal perusahaan. Pada saat sales intercompany termasuk profit or loss, eliminated work paper diperlukan untuk konsolidasi pada periode transfer yang mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama adalah income statement, sales and cost of goods sold, revenue dari sales intercompany dan cost of goods sold yang terkait yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Yang kedua adalah balance sheet inventory. Profit or loss atas sales internal perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Dan selanjutnya yaitu downstream sale of inventory. Diasumsikan pada tanggal 1 Maret 2011, PT Fearless atau Parent Company membeli inventory seharga 7 juta rupiah dan menjualnya ke PT Special Food atau subsidiary company seharga 10 juta rupiah pada tanggal 1 April 2011. PT Induk mencatat jurnalnya sebagai berikut. 1 Maret yaitu inventory sebesar 7 juta rupiah di debit dan cash sebesar 7 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 1 April, cash sebesar 10 juta rupiah di debit dan sales sebesar
10 juta rupiah di kredit dengan keterangan penjualan inventory ke PT Special Food atau subsidiary company. Transaksi yang ketiga yaitu cost of goods sold sebesar 7 juta rupiah di debit dan sales sebesar 7 juta rupiah di kredit dengan keterangan cost of goods sold yang dijual ke Special Food atau subsidiary company. Yang selanjutnya yaitu PT Subsidiary Company atau PT Special Food juga mencatat pembelian inventory dari PT Fearless dengan ayat jurnal sebagai berikut. 1 April, inventory sebesar 10 juta rupiah di debit dan cash sebesar 10 juta rupiah di kredit dengan keterangan pembelian inventory dari PT Fearless atau parent company. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nur Wahyuni Sebayang. Kepada Nur Wahyuni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahyuni Sebayang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang resell in period of intercorporate transfer. Asumsikan pada tanggal 5 November 2011, subsidiary menjual inventory kepada PT non-afiliasi yang dibeli dari PT induk atau parent seharga 15 juta. Maka dapat dibuat air jurnalnya yaitu cash pada sales sebesar 15 juta, yaitu penjualan inventory ke PT non-afiliasi. Selanjutnya yaitu cost of goods sold pada inventory sebesar 10 juta, yaitu biaya inventory yang dijual ke PT non-afiliasi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke resell in period following intercorporate transfer. Asumsikan bahwa parent membeli inventory pada tahun 2011 seharga 7 juta dan menjualnya kepada subsidiary sebesar 10 juta. Subsidiary menjual persediaan tersebut ke PT non-afiliasi seharga 15 juta, maka dapat dibuat ayat jurnalnya yaitu cash pada investment pada subsidiary sebesar 24 juta, investment in special food pada income from subsidiary sebesar 40 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke figur 71. Dari figur 71 ini dapat kita lihat kertas kerja konsolidasi yang disusun pada akhir tahun 2011. Ada 4 ayat jurnal eliminasi terdapat dalam kertas kerja tersebut, yaitu income from subsidiary sebesar 40 juta pada debit, dividend declared 24 juta pada kredit, investment in special food stock sebesar 16 juta pada kredit, yaitu mengeliminasi income dari subsidiary. Income to controlling interest sebesar 10 juta pada debit, dividend declared sebesar 6 juta pada kredit, non-controlling interest sebesar 4 juta pada kredit, yaitu mengalokasikan income ke pemilik minoritas, yaitu 50 juta dikali 0,2. Selanjutnya yaitu common stock subsidiary sebesar 200 juta pada debit, retain earning 1 Januari 100 juta pada debit, investment pada subsidiary sebesar 240 juta pada kredit, non-controlling interest sebesar 60 juta pada kredit, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Jurnal yang keempat yaitu sales 10 juta pada debit, cost of goods sold 7 juta pada kredit, inventory 3 juta pada kredit, yaitu mengeliminasi keuntungan penjualan persediaan antar perusahaan arus ke bawah. Selanjutnya yaitu basic equity metode interest 2012. Selama tahun 2011, subsidiary menerima 15 juta dari penjualan persediaan ke PT non-afiliasi atau persediaan yang semula dibeli dari parent sebesar 10 juta di tahun 2011. Selain itu, parent mencatat bagian pro atas laba bersih dan dividen dari subsidiary untuk tahun 2012 dengan ayat jurnal metode ekuitasnya yaitu cash pada investment subsidiary sebesar 32 juta, yaitu mencatat dividen dari subsidiary yaitu 40 juta dikali 0,8. Selanjutnya yaitu investment in subsidiary sebesar 60 juta pada debit, income from subsidiary sebesar 60 juta pada kredit, yaitu mencatat pendapatan metode ekuitas yaitu 75 juta dikali 0,8. Selanjutnya yaitu investment account balance.
Akun investasi pada pembukuan parent akan tampak sebagai berikut. Investment in subsidiary, original cost-nya yaitu 240 juta. Pada 2011 equity accrual yaitu sebesar 40 juta. Dividen tahun 2011 yaitu 24 juta. Maka balance pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu 256 juta. Pada tahun 2012 equity accrual-nya sebesar 60 juta. Dividennya sebesar 32 juta. Maka balance tanggal 31 Desember 2012 yaitu 284 juta. Nama saya Wahyu Zulfahmi Rahab, NIM 17050337. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama akan saya bahas itu yaitu Consolidation Work Paper. Consolidation Work Paper yang disusun pada akhir tahun 20X2 dapat dilihat pada figur 72 yang akan saya tunjukkan nanti. 4 ayat jurnal eliminasi terdapat dalam kertas kerja berikut. Yang pertama itu ada income from subsidiary sebesar 60 juta rupiah in debit, kemudian ada dividends declared sebesar 32 juta rupiah in credit, kemudian ada investment in PT Special Food Stock sebesar 28 juta rupiah in credit, yang mana PT Special Foods ini merupakan subsidiary company, yang mana jurnal ini merupakan mengeliminasi income dari subsidiary. Kemudian ada income to non-controlling interest in sebesar 15 juta rupiah in debit. Kemudian ada dividends declared sebesar 88 juta rupiah in credit. Kemudian ada non-controlling interest sebesar 7 juta rupiah in credit. Yang mana ini merupakan mengalokasikan income ke kepemilikan minoritas. Jurnal selanjutnya yaitu common stock dari PT Special Food sebesar 200 juta rupiah in debit. Kemudian ada return earning 1 Januari sebesar 120 juta rupiah in debit. Kemudian ada investment in PT Special Foods sebesar 256 juta rupiah. Kemudian ada non-controlling interest sebesar 64 juta rupiah in credit, yang mana ini berfungsi sebagai pengeliminasian saldo investasi awal. Jurnal selanjutnya yaitu sales sebesar 3 juta rupiah in debit, kemudian cost of goods sold sebesar 3 juta rupiah in credit sebesar 3 juta rupiah in credit, yang mana ini merupakan pengeliminasian keuntungan inventory awal. Dari keempat air jurnal tersebut akan tampak di figur 72 ini ada consolidation work paper pada tanggal 31 Desember 20X2, period of intercompany sale, downstream inventory sale. Selanjutnya ada consolidated net income. Untuk consolidated net income untuk tahun 20X2 sebesar 223 juta rupiah pada kertas figur 72 tadi, 223 juta rupiah. Jumlah ini dapat diverifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada PT Peerless Separate Operating Company sebesar 160 juta rupiah. PT Peerless ini sebagai parent company. Kemudian ada realization of deferred intercompany profit sebesar 3 juta rupiah ditambahkan dengan 160 juta tadi akan menghasilkan 163 juta rupiah, yang mana itu merupakan PT Peerless realized income. PT Peerless share of PT Special Foods income mencarinya dengan PT Special Foods income dikalikan dengan PT Peerless proportionate share atau pemilikan saham PT Peerless tadi sebesar 80%, yang mana akan menghasilkan 60 juta rupiah. 60 juta rupiah tadi ditambahkan dengan 163 juta rupiah akan menghasilkan 223 juta rupiah, yang mana itu merupakan consolidated net income. Selanjutnya ada upstream sale of inventory. Pada saat terjadi sale of inventory arus ke atas atau upstream sale of inventory dan persediaan atau inventory dijual oleh parent company ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal equity method yang dibuat oleh parent company dan
ayat jurnal eliminasi dalam consolidation work paper sama dengan ayat jurnal dalam kasus persediaan arus ke bawah atau downstream sale of inventory. Penjualan arus ke atas atau upstream sale of inventory dapat diilustrasikan dengan menggunakan contoh yang sama dengan kasus penjualan downstream sale of inventory. Di sini diasumsikan bahwasannya ada sale of inventory atau penjualan persediaan dari PT Special Food kepada PT Peerless. Di sini PT Special Food membeli inventory pada tanggal 1 Maret 2021 senilai 7 juta rupiah dan menjualnya ke PT Peerless senilai 10 juta rupiah pada tahun yang sama. PT Peerless memegang inventory tersebut sampai tanggal 2 Januari tahun berikutnya, di mana pada saat itu PT Induk menjualnya ke non-afiliasi sebesar 15 juta rupiah. Dari kasus tadi, dengan menggunakan Basic Equity Method Entries tahun 2021, PT Peerless mencatat ayat jurnalnya dengan Equity Method di tahun 2021. Yang pertama itu ada cash sebesar 24 juta rupiah in debit, kemudian ada investment in PT Special Foods sebesar 24 juta rupiah in credit. Yang mana ini merupakan mencatat dividen dari PT Special Foods. Kemudian ada investment in PT Special Food sebesar 40 juta rupiah in debit. Kemudian ada income from subsidiary sebesar 40 juta rupiah in credit. Yang mana ini merupakan pencatatan dividen dari PT Special Foods. Selanjutnya ada consolidation work paper. Semua jurnal work paper elimination pada tahun terjadi transfer antar perusahaan pada kasus arus ke atas sama dengan ayat jurnal pada arus ke bawah. Yang mana di sini work paper untuk menyusun consolidated financial statement pada tahun 2021 tampak pada figur 73 yang akan ditunjukkan nanti. Keempat ayat jurnal eliminasi yang terdapat dalam work paper tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada income from subsidiary sebesar 40 juta rupiah. Kemudian ada dividends declared sebesar 24 juta rupiah in credit. Kemudian ada investment in PT Special Foods sebesar 16 juta rupiah, yang mana ini merupakan pengeliminasian income dari subsidiary. Jurnal selanjutnya yaitu income to non-controlling interest sebesar 9.400.000 rupiah in debit. Kemudian ada dividends declared sebesar 6 juta rupiah in credit. Kemudian ada non-controlling interest sebesar 3.400.000 rupiah in credit, yang mana ini berfungsi sebagai pengalokasian income ke kepemilikan minoritas. Jurnal selanjutnya yaitu common stock PT Special Food sebesar 200 juta rupiah. Kemudian ada return earning 1 Januari sebesar 100 juta rupiah in debit. Lalu ada investment in PT Special Food Stocks sebesar 240 juta rupiah in credit. Lalu ada non-controlling interest sebesar 60 juta rupiah in credit, yang mana ini berfungsi sebagai pengeliminasian saldo investasi awal. Jurnal selanjutnya yaitu ada sales in debit sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada cost of goods sold sebesar 7 juta rupiah in credit. Lalu ada inventory sebesar 3 juta rupiah in credit, yang mana ini berfungsi sebagai pengeliminasian keuntungan penjualan inventory antar perusahaan arus ke atas atau upstream sale. Yang mana dari keempat ayat jurnal tadi akan tampak pada figur 73, yang mana ini merupakan consolidation work paper periode penjualan antar perusahaan atau intercompany upstream inventory sales pada tanggal 31 Desember 20X1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Basic Equity Metode Entries 2012.
PT induk atau parent mengakui bagiannya atas laba dan dividen subsidiary untuk tahun 2012 dengan ayat jurnal metode ekuitas dasar, yaitu cash pada investment in special food stock sebesar 32 juta, yaitu mencatat dividen dari subsidiary, investment in special food stock pada income from subsidiary sebesar 60 juta, yaitu mencatat dividen dari subsidiary, yaitu 75 juta dikali 0,8. Consolidation Wallpaper 2012, jurnal yang pertama yaitu income from subsidiary sebesar 60 juta pada debit, dividen declared sebesar 32 juta pada kredit, investment in special food stock 28 juta pada kredit, yaitu mengeliminasi income dari subsidiary. Selanjutnya yaitu income to non-controlling interest sebesar 15.600.000 pada debit, dividen declared sebesar 8 juta pada kredit, non-controlling interest sebesar 7.600.000 pada kredit, yaitu mengalokasikan income ke pemilik minoritas, yaitu 75 juta itu ditambah 3 juta dikali 0,2. Jurnal yang ketiga yaitu common stock special food 200 juta pada debit, retain earning 1 Januari sebesar 100 juta pada debit, investment special food stock 256 juta pada kredit, non-controlling interest sebesar 64 juta pada kredit, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Selanjutnya yaitu sales 2.400.000 pada debit, non-controlling interest 600 pada debit, cost of goods sold sebesar 3 juta pada kredit, yaitu mengeliminasi keuntungan persediaan awal, yaitu 3 juta dikali 0,8 hasilnya 2.400.000, 3 juta dikali 0,2 hasilnya 600. Selanjutnya adalah pertimbangan tambahan. Penjualan dari satu subsidiary company ke subsidiary company lainnya. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa PT Peerless atau parent company memiliki 90% stok beredar di PT Special Food 2, selain dari 80% kepemilikannya di PT Special Food 1. Jika PT Special Food 1 menjual inventory dengan keuntungan sebesar 3 juta rupiah ke PT Special Food 2 seharga 10 juta rupiah, dan PT Special Food 2 masih memiliki semua inventory sampai akhir periode, maka ayat jurnal yang diperlukan adalah sales sebesar 10 juta rupiah di debit, cost of goods sold sebesar 7 juta rupiah di kredit, serta inventory sebesar 3 juta rupiah di kredit. Dengan keterangan yaitu mengeliminasi intercompany sales of inventory. Selanjutnya adalah figur 74 Desember 31, 2011. Consolidation work paper periode berikutnya setelah sales intercompany upstream inventory sales. Teman-teman bisa lihat dari PPT yang telah dibagikan. Di sini konsolidasi berjumlah 750.000. 750.000 ini didapatkan dari sales pada PT Peerless sebesar 450.000 dan PT Special Food sebesar 300.000 dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 750.000 dikonsolidasi. Lalu bisa dilihat di cost of goods sold pada PT Peerless sebesar 180.000 dan PT Special Food sebesar 160.000 dikurangkan dengan kredit sebesar 3.000 sehingga hasilnya adalah 337.000. Lalu depreciation and amortization PT Peerless sebesar 50.000 dan PT Special Food sebesar 20.000 sehingga konsolidasinya berjumlah 70.000. Lalu another expense pada PT Peerless sebesar 60.000 dan PT Special Food sebesar 45.000 sehingga konsolidasinya berjumlah 105.000. Di sini 337.000 ditambahkan dengan 70.000 ditambahkan dengan 105.000 sehingga hasilnya yaitu 512.000. 750.000 yang di awal tadi dikurangkan dengan 512.000 sehingga hasilnya adalah 238.000. Dan perhitungan selanjutnya bisa teman-teman lihat dari PPT yang telah dibagikan. Perhitungan selanjutnya sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya yang di atas ini. Dan di sini bisa dilihat yaitu akhir dari hasil konsolidasinya sebesar
Rp2.491.000, di mana didapatkan dari PT Peerless sebesar hasil akhir dari PT Peerless sebesar Rp1.880.000, ditambah dengan PT Special Food sebesar Rp895.000, lalu ditambah dengan debit sebesar Rp398.600 dan dikurangkan dengan kredit sebesar Rp398.600, sehingga hasil konsolidasi akhirnya adalah Rp249.1.000. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang terendah antara biaya perolehan atau pasar. Suatu perusahaan itu dapat menurunkan nilai inventory yang dibeli dari afiliasi menggunakan aturan yang terendah antara biaya perolehan atau pasar. Jika nilai pasar lebih rendah dari harga transfer intercompany atau antar perusahaan. Di sini diilustrasikan yaitu dengan mengasumsikan bahwa parent company membeli inventory sebesar 20 juta rupiah dan menjualnya ke subsidiary company seharga 35 juta rupiah. Si subsidiary company ini masih memiliki inventory tersebut dalam inventory akhir tahun dan menetapkan bahwa nilai pasar atau market value adalah sebesar 25 juta rupiah. Subsidiary company menurunkan nilai inventory tadi dari 35 juta rupiah menjadi nilai pasar atau market value yang lebih rendah sebesar 25 juta rupiah pada akhir tahun dan mencatat ayat jurnalnya sebagai berikut. Yaitu loss on decline in value of inventory sebesar 10 juta rupiah in debit, lalu inventory sebesar 10 juta rupiah in debit, yang mana ini berfungsi sebagai penurunan nilai inventory ke nilai pasar. Jurnal tersebut mengevaluasi inventory menjadi 25 juta rupiah di pembukuan subsidiary company, tetapi penilaian yang tepat dari sudut pandang konsolidasi adalah sebesar biaya perolehan awal inventory induk atau parent company sebesar 20 juta rupiah. Maka dari jurnal eliminasi tadi diperlukan dalam consolidation work paper adalah sales in debit sebesar 35 juta rupiah, lalu ada cost of goods sold sebesar 20 juta rupiah in credit, lalu ada inventory sebesar 5 juta rupiah in credit, kemudian ada loss on decline in value inventory sebesar 10 juta rupiah, yang mana ini merupakan pengeliminasian penjualan inventory antar perusahaan. Selanjutnya ada sales and purchase before affiliation. Terkadang perusahaan yang menjual inventory satu sama lain kemudian bergabung dalam suatu kombinasi bisnis. Perlakuan konsolidasi keuntungan pada transfer inventory yang terjadi sebelum kombinasi bisnis tergantung pada apakah perusahaan pada saat itu independen dan transaksi penjualan merupakan hasil dari tawar-menawar yang panjang. Di sini aturan umumnya yaitu efek transaksi yang bukan hasil dari tawar-menawar yang panjang harus dihilangkan. Namun penggabungan dengan dua perusahaan tidak selalu berarti bahwa transaksi sebelumnya dengan satu sama lain tidak sesuai. Lalu di sini ada fully adjusted equity method. Ketika perusahaan menggunakan metode ini, parent company mengurangi pendapatan dan saldo akun investasinya sebesar bagiannya atas keuntungan antar perusahaan belum direalisasi yang timbul selama tahun berjalan. Di sini diasumsikan bahwasannya pada tahun 2021 PT Indo mencatat ayat jurnal metode ekuitas untuk mencerminkan bagiannya atas laba dan dividen PT Special Foods dan ayat jurnal tambahan untuk mengurangi income dan akun investasi sebesar bagian induk atau parent company atas keuntungan antar perusahaan belum direalisasi selama periode berjalan. Di sini ada cash sebesar 24 juta rupiah in debit,
Lalu ada investment in PT Special Food Stock sebesar 24 juta rupiah in credit, yang mana ini merupakan pencatatan dividen dari PT Special Foods. Lalu ada jurnal selanjutnya, income to PT Special Food Stock sebesar 40 juta rupiah in debit. Lalu ada income from subsidiary sebesar 40 juta rupiah in credit, yang mana ini merupakan pencatatan income equity method. Lalu jurnal selanjutnya, income from subsidiary sebesar 2.400.000 rupiah in debit. Lalu ada investment in PT Special Food Stock sebesar 2.400.000, yang mana jurnal ini berfungsi untuk menghilangkan profit yang belum direalisasi dari sale of inventory atau upstream sale of inventory. Baik, itu saja yang dapat itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rena Hediana Saja, NIM saya 15.50 3167. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita langsung masuk di Consolidation Elimination tahun 2011. Jurnalnya, income from subsidiary sebesar 37.600 di debit, pada dividen deklarat sebesar 24 juta di kredit, dan investment in PT Anak Stock sebesar 13.600 di kredit. Jurnal ini mengeliminasi income dari subsidiary. Berikutnya, income to non-controlling interest sebesar 9.400.000 di debit, pada dividen deklarat sebesar 6 juta di kredit, dan non-controlling interest sebesar 3.400.000 di kredit. Jurnal ini mengalokasikan income ke kepemilikan minoritas sebesar 9.400.000 sama dengan 50 juta dikurang dengan 3 juta dikali dengan 0,20. Berikutnya, common stock special food sebesar 200 juta di debit, dan retaining earning sebesar 100 juta juga di debit, pada investment special food stock sebesar 240 juta di kredit, dan non controlling interest sebesar 60 juta di kredit. Jurnal ini mengalokasikan saldo investasi awal. Jurnal berikutnya tuh sales sebesar 10 juta di debit, pada cost of goods sold sebesar 7 juta di kredit, dan investor sebesar 3 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi keuntungan persediaan antara perusahaan arus ke atas. Berikutnya, full adjust equity method tahun 2012. Dengan penjualan inventory ke pihak eksternal di tahun 2012, induk perusahaan mengakui bagiannya atas keuntungan investor ditanggungkan sebesar 3 juta. Selain dari bagian pro ratanya atas laba neto yang dilaporkan anak perusahaan. Kita langsung lihat di jurnal. Cash sebesar 32 juta di debit, pada investment in PT Anak Stock sebesar 32 juta di kredit. Jurnal ini mencatat dividen dari PT Anak sebesar 40 juta dikali dengan 0,80. Berikutnya, income to PT Anak Stock sebesar 60 juta di debit, pada income from subsidiary sebesar 60 juta di kredit. Jurnal ini mencatat pendapatan metode ekuitas sebesar 75 juta dikali dengan 0,80. Selanjutnya, investment in PT Anak Stock sebesar 2.400.000 di debit, pada income from subsidiary sebesar 2.400.000 di kredit. Jurnal ini mengakui keuntungan dianggukan dari penjualan persediaan arus ke atas sebesar 3 juta dikali dengan 0,80. Berikutnya, konsolidasi elimination tahun 2012.
income from subsidiary sebesar 62.400.000 di debit, pada dividen deklarat sebesar 32 juta di kredit, dan investment in PT Anak Stock sebesar 30.400.000 di kredit. Jurnal ini mengeliminasi income dari subsidiary. Berikutnya income to non-controlling interest sebesar 15.600.000 di debit, pada dividen deklarat sebesar 8 juta di kredit, dan non-controlling interest sebesar 7.600.000 di kredit. Jurnal ini mengalokasikan income ke kepemilikan minoritas sebesar 15.600.000. Jadi 75 juta ini ditambah dengan 3 juta dikali dengan 0,20. Berikutnya common stock special food sebesar 200 juta di debit, dan retaining earning Januari 1 100 juta di debit, pada investment special food stock sebesar 256 juta di kredit, dan non controlling interest sebesar 64 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi saldo investasi awal. Berikutnya investment in PT Anak Stock sebesar 2.400.000 di debit, dan non controlling interest sebesar 600 di debit, pada cost of goods sold sebesar 3 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi keuntungan persediaan awal. Berikutnya cost method atau metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan sebagai pendapatan dan tidak membuat penyesuaian atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan atau keuntungan perusahaan belum direalisasi. Sebagai contoh dari konsolidasi setelah transaksi penjualan, persediaan harus ke atas ketika induk perusahaan mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode biaya. Asumsikan fakta yang sama dengan yang digunakan sebelumnya dalam ilustrasi penjualan arus ke atas. Langsung masuk ke jurnal konsolidasi eliminasi tahun 2011. Di sini jurnalnya tuh dividen sebesar 24 juta di debit, pada dividen deklarat sebesar 24 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi income dari subsidiary sebesar 30 juta dikali dengan 0,80. Berikutnya income to non controlling interest sebesar 9.400.000 di debit, pada dividen deklarat sebesar 6 juta di kredit, dan non controlling interest sebesar 3.400.000 di kredit. Jurnal ini mengalokasikan income ke kepemilikan minoritas sebesar 9.400.000. Jadi 50 juta ini dikurang dengan 3 juta. 20 juta dikurang 3 juta dikali dengan 0,20. Berikutnya common stock special food sebesar 200 juta di debit, dan retaining earning per 1 Januari itu sebesar 100 juta di debit, pada investment in PT Anak Stock sebesar 240 juta di kredit, dan non controlling interest sebesar 60 juta di kredit. Jurnal ini mengalokasikan saldo investasi awal. Berikutnya sales sebesar 10 juta di debit, pada cost of goods sold sebesar 7 juta, dan investor sebesar 3 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan arus ke atas. Berikutnya konsolidasi elemen tahun 2012.
sini dividen income sebesar 32 juta di debit pada dividen deklarat sebesar 32 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi income dari subsidiary sebesar 40 juta dikali dengan 0,80. Berikutnya income to non controlling interest sebesar 115.600.000 di debit sebesar dividen deklarat 8 juta di kredit dan non controlling interest sebesar 7.600.000 di kredit. Jurnal ini mengalokasikan income ke kepemilikan minoritas sebesar 15.600.000, itu sama dengan 75 juta ditambah dengan 3 juta dikali dengan 0,20. Berikutnya stok PT anak sebesar 200 juta di debit dan retaining earnings sebesar 100 juta di debit pada investment in PT anak stok sebesar 240 juta di kredit dan non controlling interest sebesar 60 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi saldo investasi awal. Berikutnya retaining earning Januari 1 4 juta di debit pada non controlling interest sebesar 4 juta di kredit. Jurnal ini mengalokasikan laba anak perusahaan tidak didistribusikan periode sebelumnya ke kepemilikan minoritas sebesar 20 juta dikali dengan 0,20. Berikutnya retaining earning 1 Januari sebesar 2.400.000 di debit dan non controlling interest sebesar 600.000 di debit pada cost of goods sold di kredit sebesar 3 juta. Jurnal ini mengeliminasi keuntungan persediaan awal. Terima kasih atas presentasinya. Kami dari kelompok 7 ucapkan terima kasih.